Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarifuddin Aziz, NIM B100190583 dari Metodologi Penelitian Bisnis kelas L. Di sini saya akan menjelaskan tugas PPT pra-proposal saya yang berjudul Pengaruh Perubahan Metode Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di PT Polikom Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah perubahan metode kerja di era pandemi. Pandemi COVID-19 telah membuat perubahan di dunia kerja. Yang awalnya kita bertatap muka sekarang harus menggunakan online meeting. Transformasi perkembangan perubahan diubah menjadi bekerja dari rumah. Mengingat setiap harinya kasus COVID-19 terus meningkat, pergeseran atau perubahan metode kerja yang dimaksud adalah dalam organisasi, dalam perusahaan, dalam memberikan tugas atau tanggung jawab kepada karyawan. Karyawan dilarang untuk bekerja di kantor dan harus bekerja dari rumah atau yang bisa disebut sebagai WFH atau work from home. Lalu latar belakang yang kedua ada peningkatan atau penurunan produktivitas kerja dapat dipengaruhi oleh WFH. Permasalahan produktivitas kerja dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti halnya kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan walaupun harus dilakukan dari rumah. Ada peningkatan hasil atau bahkan penurunan hasil yang diperoleh oleh karyawan. Contoh akibat dari penurunan hasil itu bisa disebabkan oleh semangat kerja karyawan yang menurun, motivasi kerja karyawan yang dipengaruhi oleh lingkungan kerja itu sendiri, kurangnya efisiensi dalam menyelesaikan kasus pekerjaan yang sulit untuk dikontrol. Untuk selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah perubahan metode kerja itu? Yang kedua, mengapa perubahan metode kerja itu bisa terjadi? Dan yang ketiga, bagaimana produktivitas karyawan setelah terjadi WFH? Dan selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perubahan metode kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Dan yang terakhir ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini berfungsi untuk menjelaskan bahwa teori yang digunakan masih relevan untuk peneliti-penulis, relevan secara umum atau tidak sama sekali. Dan teori ini juga berdasarkan dari peneliti atau penulis sebelumnya. Lalu yang kedua ada manfaat praktis. Penelitian ini difungsikan atau digunakan untuk menyelesaikan masalah yang harus dipecahkan atau diselesaikan. Masalah praktis juga bermanfaat untuk menjelaskan pemecahan suatu masalah secara praktis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.